Al-Imam Ahmad Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari kemarin makalah tentang usul, sekarang dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh Al-Imam Al-Ahmad Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, jawabnya sebagai berikut: laula jamilu sikrihi lam yakun amalun ahlan lil kuburi. Andaikan tidak ada kebaikan tutup dari Allah, niscaya tidak ada amal yang layak untuk diterima. Amal itu Pak, kita beramal, ya amal itu berarti aktivitas, segala aktivitas yang diperintahkan Allah itu namanya amal. Ini manusia dalam beramal itu begini Pak, di dalam beramal itu perlu tutup perlindungan Allah. Mungkin kita beramal kurang tepat tempatnya, mungkin kurang tepat yang buat amal itu maksudnya nggak jelas gitu, subhat. Nah, kita subhat aja kita ngomong. Itu di saat beramal itu manusia butuh tutupnya Allah, tutupnya Allah. Kita beramal tempatnya nggak jelas. Ya Allah, mesti penting beramal, tolong terima amalku ini ya Allah. Mungkin rezekinya kurang pas, ya, kurang. Nah, ada campur aduk dengan subhan. Kita beramal, kita nggak paham rezeki dari mana. Kan begitu kadang kita muncul begitu. Wah, ya mungkin masukkan aja. Kita bersyukur saja. Padahal kita tahu bahwa kita ini tahu bahwa ini kurang pas sebenarnya. Disitulah manusia kita juga ditutup oleh Allah. Tanpa ditutupin Allah, amal itu nggak jadi amal nanti. Maka kita juga butuh perlindungan Allah. Bahwa ini kurang pas, tapi aku butuh tutupmu, perlindunganmu ya Allah. Dalam arti mohon perlindungannya dari Allah. Agar ya Allah, amalku ini terima ya Allah. Pasti begitu. Walaupun keadaan kita itu bersedekah, beramal ya, tapi hati, intuisi hati ini pasti lindungi aku ya Allah. Karena ya yang tahu kan diri kita. Nah, disitulah kalau kita ini tidak ditutupi oleh Allah, tentu itu tidak jadi amal. Makanya kita beramal itu minta perlindungannya Allah. Karena demikian hajat tiap hamba maka sukar untuk dapat diterimanya segala amal perbuatannya, kecuali mengharap rahmat karunia dan kesabaran Allah semata-mata. Orang beramal itu juga butuh kesabaran. Kalau buru-buru juga orang barokah. Nanti apa ya? Buru-burunya hati itu beda-beda macam-macam. Allah berjanji kalau kita beramal satu saja amalia, ini akan dilipat gandakan 10, 100, 1000. Tapi kalau kita beramal tidak menyandar kesabaran sama Allah, yang jadinya itu protes pada Allah. Yang protes itu hati loh Pak. Hati enggak terima. Kenapa? Aku sudah ini harusnya dibalas 10, harusnya dibalas 100, harusnya dibalas 1000. Lebih-lebih kita ini ngurusin anak yatim piatu. Baliau-baliau itu kan menjanjikan banget. Siapa yang ngurusin anak yatim satu akan dilimpah gandakan. Barang siapa yang memberikan makan pada anak yatim piatu, terus juga akan diturunkan dari langit. Ini beramal ini kalau kita tidak penuh menyadar dan kesabaran kita berlindung pada Allah, nanti ya amal itu selalu ditanyakan terus.
Mana janjinya? Coba kalau kita ibu-ibu atau bapak-bapak, kita itu jadi sama anak, misalkan, terus kita itu gak punya uang, belum punya, terus anaknya tanya mau. Nah kita juga, bagaimana itu? Akhirnya juga ada rasa emosi dalam hati, tidak sabar. Anak gak sabar, tahu bapak orang belum punya. Ini begitu juga sama Allah, itu harus penuh hati kelapangan yang luar biasa. Nanti kalau tidak, tanya terus. Sebenarnya kan sama Allah itu tidak perlu bertanya apa yang mau ditanyakan oleh Allah. Enggak harus tanya. Kan sudah ada Ustaz, ada Al-Quran, ada hadis. Kalau kita tanya sama Allah, dia berani juga. Pusing terus. Kok nggak sesuainya? Nggak sesuai janji Allah. Ini kok nggak sesuai janji ya Allah? Itu pasti itu. Nah, itu namanya nafsu. Bukan khotrah malakiyah. Itu nafsiyah. Bahkan itu bisa jadi setonnya. Hingga munculkan apa? Tidak ada rasa kepuasan punya Tuhan Allah. Merasa puas, roh itu berdaya rumah itu kan ada. Nyalain Allah tiap hari. Suudon itu merasa kabur sama Allah. Orang ini kalau sudah suudon sama Allah, setan itu tepuk tangan. Aku berhasil mempengaruhi umat Rasulullah. Sudah tepuk tangan, ditinggal pergi sama setan. Kita yang rugi. Kalau kita sudah, makanya kita bagaimanapun alasan apapun harus kita husnuzon sama Allah. Dalam posisi buruk pun kita harus hati terus husnuzon memandang Allah. Betul-betul Allah itu sangat baik, Bapak, sangat baik. Apapun yang ditakdirkan Allah, nggak ada yang cacat dan nggak ada yang bikin rugi kita. Kalau kita mengenal Allah itu, makanya kita harus ngaji tasawuf itu biar hati ini betul-betul tahu siapa yang disembah. Kita ini kan nggak sadar siapa yang disembah. Jengkal Allahu Akbar sama Allah. Nggak tahu siapa yang disembah. Tuhan juga yang mana Tuhan? Kan begitu. Padahal hakikatnya orang menyembah itu saling berhadapan. Ya kan, kalau kita nyembah itu kan sebenarnya harus saling berhadapan, saling bermuajah. Siapa yang nyembah, siapa yang disembah. Ya, nanti Allah ini harus lewat pengajian tasawuf biar orang itu tidak tersesat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai dan insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua diteruskan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sa'di, Ad-satru ala qismain, satru anil ma'asyatin wa satru fiha. Fal'amatu yatlubuna minallahi ta'ala asatru fiha khasyatul suquti qurbatin indal khalq wa khasatun yatlubuna minallah asatru anha khasyata suqutihim min malikil haqq. Ini artinya sebagai berikut. Tutup Allah itu terbagi dua.
Satu, tertutup dari berbuat maksiat, dosa, dan tertutup dalam perbuatan maksiat, dosa. Manusia pada umumnya minta kepada Allah supaya ditutupi dalam perbuatan dosa, karena dia khawatir jatuh kedudukannya dalam pandangan sesama manusia. Tetapi orang-orang yang khas atau orang-orang yang khusus minta kepada Allah supaya ditutupi daripada maksiat dosa. Jangan sampai berbuat dosa karena takut jatuh dan dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya sebagai berikut. Tujuannya dan maksudnya saya adalah sebagai berikut juga. As-satru ala ismail. Tutup Allah itu ada dua. Ini dilanjutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Ada sebagian manusia, umumnya manusia, mohon perlindungan pada Allah atau mohon tutup dari Allah itu. Manusia itu takut jatuh harga dirinya. Padahal manusia itu selalu berbuat maksiat terus pada Allah. Jadi manusia itu masih berbuat dosa terus pada Allah, tapi beliau berlindung pada Allah. Ini pada umumnya manusia. Ya Rabb, manusia yang seperti ini takut aibnya, keburukannya ketahuan kepada seseorang. Jadi berlindung pada Allah, ya Allah, tutupi keburukanku ya Allah. Nanti kalau aku ketahuan saudara-saudaraku atau teman-teman lain atau sesama muslim, aku malu ya Allah. Bersandar bersama Allah, mohon mendapat Allah. Dan harga diriku tidak jatuh. Ini pada umumnya manusia seperti itu umum, termasuk kita ini loh ya. Kalau punya kesalahan kan ya Allah, tutupin biar orang itu nggak tahu kan gitu. Salahku banyak, ntar kalau tahu tuh harga diriku di mana, keluargaku tercemar kan gitu. Itu yang pada umumnya manusia itu seperti itu. Dia takut sama makhluk, tapi dia tidak takut sama Allah. Sering waktu itu muncul juga seperti itu ya kalau bijaksana. Gua aja yang tahu ya Allah, katanya begitu. Yang monono yang penting nggak tahu katanya. Ya mudah-mudahan jamaah nggak begitu kali ya. Tapi ya buktinya begitu bagaimana ya? Buktinya itu kan begitu. Pada umumnya manusia udah salah itu berlindung pada Allah ya Allah. Yang penting orang itu tidak tahu. Biar engkau yang tahu, urusannya sama engkau aja. Dan ternyata khawatir dirinya itu terlempar dari saudara-saudara kita, hingga kita tercemar nama kita, tercemar keluarga kita. Itu pada umumnya seperti itu. Lalu yang kedua itu memohon kepada Allah, wa khasyatul butul minallahi, dia berlindung pada Allah, wa zatnaha khasyah suqutihim min nadiril malikil haq. Lalu orang yang kedua itu ada yang berlindung pada Allah sebagai berikut. Orang yang khusyuk itu orang yang khusus atau orang yang imannya sudah level wali, level aulia. Itu mohon perlindungannya itu begini, ya Rabb, ampuni dosa agar aku tidak maksiat lagi kepada-Mu ya Allah.
Dia sudah tidak ada rasa takut dengan pencemaran nama kita. Orang yang kedua ini tidak takut digunjing sama kita, dihina sama kita, diolok-olok sama kita, karena perbuatannya tidak. Tapi dia yang ditakutkan adalah perbuatan dosa kita kepada Allah. Ya, perbuatan dosa pada Allah itu apa? Dosa perbuatan kita pada Allah itu sebenarnya ada tingkatan level 3 manusia dalam bertobat. Jadi ada manusia yang mohon ampunan pada Allah karena maksiatnya, jelas maksiat, berdosa, dia banyak maksiat, membohongi orang, menipu orang, ini semua macam-macam. Ini perlu ditobati. Ini manusia ini tobatnya seperti itu yang orang golongan pertama tobat. Tapi tobat yang kedua yang dimaksud saya pernah jelaskan tadi, tobat yang merasa diri kita bisa tobat. Kesalahan kita pada Allah itu lebih banyak. Itu kesalahan apa? Nikmat selama ini kita tidak pernah bersyukur, Pak. Syukurnya kalau lagi pas nikmat. Kita lagi sholat, nikmat yang tak terhingga, kita tidak mau syukur sama Allah. Itu juga dosa. Kalau Allah untuk dosa semua itu kan gitu. Makanya Allah memberikan rahmat dan fadlnya kepada hamba yang dicintai, termasuk mohon untuk tadi orang maksiatnya pada Allah sadar bahwa kita itu lupa terus pada Allah. Setiap dekat mata nikmat dari Allah, tiap jalan kaki kita nikmat semua dari Allah. Ini kalau Allah hitung-hitungan sama kita itu kan banyak dosa. Misalkan hitung-hitungan ya, nikmat itu, walaupun keadaan kita berduka, keadaan dengan banyak masalah, itu nikmat Allah. Hingga ada orang bilang nikmat yang sungguhnya adalah nikmat hidup. Coba kita hidup itu keren sama orang yang gak berani. Jadi mau, Pak, kita punya mobil mewah, jemputan, ayo. Misalnya orang yang meninggal dipanggil Allah terus bangun, ayo gantian aja, dia gantiin, tak kasih mobilku yang mewah, istriku yang cantik misalkan, rumahku yang mewah misalkan. Lagi bisa nanti bangun gitu, ada yang mau gantiin misalnya, saya kan berani gak gantiin? Gak berani. Banyak ada orang ngomong, hidup daripada mending mati saja. Bohong, Pak. Gak bakal berani kalau diseriusin. Coba kan. Jadi misalkan ada sama saudara atau keluarga itu, hidup daripada mending mati saja. Gak berani, itu nafsu yang ngomong begitu. Coba agak berani. Omong itu tadi itu nafsu, didorong oleh hawa nafsu. Enggak laku dunia ini kalau ditimbang sama akhirat ya apa sih juga udah harta sebanyak apapun ditimbang dengan akhirat enggak bisa, enggak ada nilainya apa. Makanya di dunia ini jadikanlah pandai-pandainya di dunia ini jadi kendaraan di akhirat. Ya, kalau ada suka duka tengok spion, ayo naik kendaraan mobil menuju akhirat. Jangan belok sono, ntar belok sono nabrak nanti bisa nabrak tembok. Enggak jadi tujuan akhirat, Pak. Mulak balik tujuan dunia lagi. Padahal ini penting, Pak. Itulah Allah memberikan nikmat gak bisa diukur dengan nilai dunia ini.
apa saja. Dia juga misalkan ini ada orang yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini juga karena agungnya nama Allah. Gak laku di dunia itu, gak laku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dunia itu gak laku. Lakunya buat ibadah doang dan membangun karakter manusia menjadi yang lebih baik. Macam itu ke dunia, aku beli ini ya tak bayarin pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena nggak ada yang mampu, nggak ada yang kuat. Nama sudah, kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya sirna. Sirnanya seperti itu. Yang terima ya cuma Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang terima juga bisa menerima juga Gusti Allah. Makanya ada orang yang waktu nazar meninggal itu tuntut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha, pasti dituntut Pak itu. Kan gitu. Ya udah ingat Allah, banyak istighfar. Karena yang bisa kembali pada Allah ya harus pakai nama Allah itu sendiri. Juga nggak ada yang kuat nama menerima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah mengapa orang-orang ahli makrifah, orang khasyah itu bahwa setiap detik itu tidak ingat Allah, dia merasa kufur di hati. Sedetik, sekejap tidak ingat Allah, beliau merasa kufur sama Allah, nangis. Dan di saat apa itu kehilangan itu yang terjadi, yang dilakukan maksiatnya kepada Allah, bukan maksiatnya kepada manusia. Nah, kalau kita sudah mohon perlindungan sama Allah dengan maksiat, lupa itu kan maksiat Pak sebenarnya. Kalau orang-orang kosong ya lupa, kita gerak diri kita jalan kita, sholat kita, dan itu semua gerak geriknya Allah, nama-nama Allah. Dan di saat itu manusia tidak mengingat Allah, berarti orang yang kosong itu merasa kufur. Takutnya sama Allah, bukan takut sama makhluk. Kalau udah sendiri ini baik, kita sendiri ini nggak ada orang kok baik. Ingat Allah, lihat HP juga yang baik, lihat kita yang baik-baik, semua yang baik. Sendiri baik, kita itu tidak khawatir. Sama mau kemana aja, campur sama orang-orang yang juga nggak khawatir. Makanya belajar perbanyak sendiri, di saat sendiri mengingat Allah, zikrullah. Nah, siapa tahu di saat kita ya wallahu kita kan nggak tahu dipanggil Allah kapan. Ada yang makan dipanggil, ada yang sholat dipanggil, ada yang duduk dipanggil. Kita kan nggak tahu Pak. Tapi kalau di saat sendiri kita mengingat Allah, coba dipraktekkan walaupun sekejap. Loh, jangan di saat sholat aja. Oh itu Allah tidak sholat, atau sholat aja juga belum ingat Allah juga ya. Ini perlunya ngaji tauhid, ngaji keimanan itu pentingnya. Bisa duduk nyadar tahu nggak ada panggil Allah, kita nggak tersesat. Kita sudah nggak tersesat dalam kita mau tidur, doa sama Allah. Insya Allah nggak bangun juga nggak tersesat kita hidup. Kita kembalinya pada Allah itu nggak tersesat itu. Itu ditanamkan praktek dalam keluarga, rumah tangga kita.
Ibu-ibu juga gitu, Pak, aku mau tidur, kalau bisa aku nggak bangun lagi, ya Bapak silahkan cari orang lain. Gitu. Coba dipraktekkan, Bapak nggak usah sedih kalau saya besok nggak bangun lagi. Gitu. Begitu juga suaminya doa, ya Allah, Bu, aku mau tidur. Kalau aku nggak bangun, Ibu nggak usah sedih. Kalau ada yang senang lagi juga nggak apa-apa. Misalkan ngelarang juga nggak bisa, Pak, kalau kita sudah bertujuan panggil Allah. Nah, dunia itu bentang hati. Ada yang ditinggal suaminya, istrinya kawin sama orang lain karena meninggal. Nah, di saat hidup dia cemburu, di saat kita nggak ada, sudah dipanggil Allah, ya prakteknya bergantian orang, Pak. Coba, ini kan realita. Bukan imajiner loh ini. Ya, disitulah ternyata Allah itu menyertai. Kalau kita sadar disertai Allah, berlindung pada Allah, terus mohon perlindungan ya Allah. Jangan sampai aku salah. Mohon perlindunganmu ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Kesalahanku kepadamu ya Allah. Ini orang-orang yang kosong, orang yang hatinya sudah betul-betul full pada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka sembunyi dari semua manusia, tapi tidak sembunyi dari Allah dan selalu beserta mereka. Ini yang pertama tadi, dia tidak sadar, tidak bersembunyi kepada Allah, berlindung pada Allah, tapi dia berlindungnya kepada makhluk. Nah, ini yura'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang yang belum pertama tadi kecuali cuma ingatnya Allah cuma sedikit, sedikit sekali. Yang pertama tadi, yang berlindung dia tidak aib orang, dia takut sama manusia, takut aib. Ini hanya sedikit saja mengingat Allah. Bahkan di saat sholat pun tidak terjaga. Di saat sholat pun juga selalu peluyuran berusukan kemana-mana. Ini makanya latihan, mohon maaf ini ya namanya ngaji. Coba kalau sholat kan sholli fardhu subuh. Niat kita sholat subuh menuju kepadamu ya Allah. Allahu Akbar. Imam baca surah, baca Al-Fatihah. Hati kita Pak, Allah. Terus ini latihan ya Pak ya. Saya juga latihan ini. Insyaallah. Mulutnya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Hatinya kau ya Allah yang aku tuju. Mengingat Allah. Terus hingga sampai tenggelam dengan kesadaran. Ternyata ini semua Engkau ya Allah. Orang berucapin banyak ada orang sholat itu saking nikmatnya nggak mau berhenti sebenarnya. Kalau kita lagi tenggelam, sebenarnya siang kita assalamu sedih di saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahiriah kita itu seakan-akan pisah sama Allah. Di dalam sholat itu diatur dengan rukun-rukun sholat. Ada kiainya, tiap Sabtu pagi ada kiainya. Tapi untuk hati Allah. Wes kiri kanan ada yang begini, kiri ada yang begini. Jangan peduli Pak. Orang musuh Allah. Aku tujuanmu Kau ya Allah. Ada depan tulisan sarungnya wajib biarin, jangan diurusi. Kita kan lagi sholat masa ngurusin sarung kan gitu.
Ada yang kaos ini, ya, itu sah-sah aja, boleh-boleh saja. Menurut saya adalah ada yang macam-macam yang ada di depan kita. Ini dalam rangka mendidik kita agar kita lebih khusyuk. Kalau menurut saya, masa surat baca nggak sah, nggak sempurna kan gitu, itu menurut saya. Tapi menurut hakikat, semua belajar untuk jangan abaikanlah segala sesuatu yang di hadapan. Ini semua dalam rangka menuju kepada. Kiranya begitu saja bapak-bapak dan ibu-ibu, karena sudah siap banget ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Mungkin ada diskusi, boleh satu kalau ada. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara supaya hati ini dipenuh gimana Pak Ustadz? Kadang kita kalau ingat Allah, kadang dalam posisi keadaan susah aja. Walaupun dalam keadaan bahagia terus kita selalu zikrullah, itu gimana caranya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiatnya adalah sebagai berikut. Banyak kan manusia itu tidak sedih baru ingat Allah. Betul. Butuhnya sama Allah kalau lagi sedih kan gitu ya. Sebenarnya itu cara Allah. Sedih itu dari Allah. Itu cara Allah menarik hambanya. Ya, di saat sedih itu manusia tak ingat Allah toh, tapi di saat nikmat banyak kan manusia itu pada lari dari Allah. Nah, kita harus bersyukur. Tadi nikmat semuanya itu. Di saat duka kita itu baru butuh Allah. Memang itu cara Allah. Allah yang lebih tahu kebutuhan hambanya sesungguhnya. Makanya di saat sedih itu ditarik, dikasih obdul dikasih oleh Allah, sedih, gelisah, masalah, hingga dia memohon kepada Allah. Ini kesempurnaan rahmatan lil alamin sebagai umat Rasulullah. Kiat-kiatnya hati tetap pikir. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dunia ini tempat ujian. Ya, kita harus sadar. Senang ujian, susah juga ujian, taat juga cobaan, maksiat juga cobaan. Begitu Pak. Jadi dunia ini memang tempat fitnah. Baik ya jadi fitnah, buruk jadi fitnah. Sedih juga fitnah, semuanya fitnah. Nah, untuk kita husnuzon pada Allah dan ada hak hamba, ada hak rububiyah, ada haknya Allah. Jalankan terus perintah Allah. Soal sedih dan tidaknya, jangan ikut campur. Itu urusan Allah. Itu seriusnya. Makanya di saat sampai sedih, nggak tahu pindahnya, tahu-tahu lapar. Loh, susahku tadi kemana ya? Oh, nggak ada. Bukan usaha kita. Loh, kenangan saya, kesenangan saya kok hilang. Sekarang jadi galau. Jadi perginya juga nggak pamitan, nggak permisi. Itu namanya Famallahu a'lam ma la ya'lam. Pak. Jadi soal ini itu urusan Allah, dan menjadi urusan kita adalah tetap istighfar kepada Allah. Niat ibadah kita bukan mencari ketentraman. Salah kaprah semua nanti. Ibadah itu perintah Allah, suka dan duka tetap ibadah, bukan ketentraman tujuan itu. Jadi kalau udah ketentraman, nanti ya masih kedudukan Allah,
orang-orang awam. Tapi tujuan kita Allah. Latih terus. Nanti lama-lama Allah. Loh, aku sampai di hadapan Allah. Mohon maaf ya, memang harus ada diskusi biar kita lebih cerah. Paham ya Pak ya? Soal tenang urusan Allah, soal susah urusan Allah. Manusia tidak bisa format, tidak bisa mengatur. Tapi yang namanya perintah Allah ini milik kita. Terus ya. Kiranya begitu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.